Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Zahra Suari dengan NPM 2313024060, Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi membran plasma sekaligus sebagai pembuktian penggunaan aplikasi Bandicam. Lanjut. Struktur dasar membran plasma. Pada tahun 1895, Charles Overton mengemukakan postulat mengenai membran plasma. Pendapat ini berdasarkan pada pengamatannya bahwa zat yang terlarut dalam lipid lebih cepat masuk sel daripada zat yang tidak terlarut dalam lipid. Kemudian pada tahun 1917, Irving Lamuir membuat membran buatan dengan menambahkan fosfolipid yang terlarut dalam benzena ke dalam air. Dan pada tahun 1925, E. Gorter dan F. Grundle berpikir bahwa membran plasma sebenarnya harus berupa bilayer fosfolipid yang tebalnya 2 molekul. Selanjutnya adalah model membran plasma. Pada gambar A, ini merupakan model Davison-Danieli, terdiri dari protein globular, bagian hijau yang di permukaan, kemudian ada zona hidrofilik yang di sini, kemudian di bawah juga ada zona hidrofilik. Selanjutnya yang di tengah-tengah merupakan zona hidrofobik. Kemudian pada gambar B atau model mosaik fluida terdapat daerah hidrofilik protein, yaitu yang berwarna hijau. Kemudian fosfolipid bilayer atau daerah hidrofobik dan daerah hidrofobik pada protein, yaitu bagian yang berwarna agak kuning-kuningan. Karena letaknya di tengah-tengah, maka ini merupakan daerah hidrofobik. Kemudian membran sel merupakan membran plasma yang berfungsi membatasi isi dan lingkungannya. Membran plasma terdiri dari senyawa-senyawa lipida, protein, dan karbohidrat. Membran plasma mempunyai sifat-sifat hidrofobik di bagian tengah dan sifat hidrofilik di permukaan luar maupun di permukaan sitosiliknya. Kemudian ada struktur membran plasma. Ada serat matriks ekstraselular di sini, kemudian ada glikoprotein yang bentuknya bulat dan berwarna ungu. Ini juga glikoprotein dan beberapa glikoprotein yang lain. Selanjutnya adalah karbohidrat. Dia yang ini. Setelah itu ada cairan ekstraselular atau extracellular fluid. Ada glikolipid yang bentuknya seperti rantai dan berwarna hijau. Di sini juga ada glikolipid. Kemudian ada filamen sitoskeleton, bentuknya seperti benang-benang dan warnanya itu adalah oranye. Kemudian ada yang namanya kolesterol, warnanya sama seperti filamen sitoskeleton berwarna oranye, namun dia bentuknya seperti glikolipid atau seperti rantai, dan letaknya ada di zona hidrofobik. Setelah itu ada protein, ada 2 protein, yaitu protein periferal dan juga protein integral, di mana di bagian bawah ini merupakan protein periferal dan di tengah-tengah merupakan protein integral. Di sebelah sini juga ada protein integral dan di bawah ada protein periferal, dan ada sitoplasma. Kedudukan dan orientasi protein. Berdasarkan kedudukan protein dalam membran plasma terdapat 3 kelas, yaitu protein integral atau protein yang mengandung 2 atau lebih protein transmembran. Yang kedua, protein periferal adalah protein yang permukaan sitoplasmik dan biasanya berikatan non-kovalen yang ada pada permukaan sitoplasmik dan berikatan non-kovalen dengan bagian kepala di lapis lipid atau protein integral membran. Yang ketiga adalah protein terikat lipid adalah protein membran yang berikatan kovalen dengan fosfolipid atau asam lemak yang berikatan dengan dui lapis lipid. Berdasarkan kedudukan protein pada membran plasma terdapat 2 jenis, yaitu protein ekstrinsik dan protein intrinsik. Jika pada slide sebelumnya membahas tentang kelas protein, yang di sini membahas tentang jenis proteinnya. Yang pertama adalah ciri-ciri protein ekstrinsik. Protein lebih mudah dipisahkan dari lipid membran dan bersifat hidrofilik karena adanya kandungan asam amino hidrofilik. Kemudian yang kedua, protein yang berikatan dengan gula atau polisakarida, glikoprotein, bersifat hidrofilik, tidak menembus lapisan membran atau dui lapis fosfolipid.
Setelah itu adalah ciri-ciri protein intrinsik. Yang pertama, menembus 2 lapis fosfolipid. Yang kedua, bagian yang menembus 2 lapis fosfolipid sangat hidrofobik karena adanya konsentrasi tinggi dari asam amino hidrofobik. Yang ketiga, bagian molekul yang keluar 2 lapis fosfolipid cenderung mempunyai asam amino yang hidrofilik, senyawa-senyawa lipida, protein, dan karbohidrat. Kemudian membran plasma mempunyai sifat-sifat hidrofobik di bagian tengah dan sifat hidrofilik di permukaan luar maupun di permukaan sitosiliknya. Fungsi protein pada membran plasma. Protein pada membran plasma mempunyai fungsi antara lain sebagai pembawa senyawa yang melewati membran plasma, penerima sinyal hormonal dan meneruskannya. Selain itu juga sebagai pangkal pengikat komponen-komponen sitoskeleton dengan senyawa ekstraselular. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat pada semua sel eukariota terletak pada permukaan luar membran plasma. Senyawa karbohidrat tersebut dapat berupa oligosakarida maupun polisakarida. Keberadaan membran plasma sulit dilihat dengan mikroskop biasa dan keberadaannya dapat dibuktikan pada waktu sel mengalami plasmolisis atau sel yang dihilangkan dinding selnya. Kemudian lipid terdiri dari fosfolipid dan kolesterol. Sebagian besar lipid merupakan lemak diasilgliserol, triasilgliserol, fosfolipid dan fosfogliserol yang berikatan ester dengan asam lemak. Dengan adanya fosfolipid, membran plasma berguna sebagai rintangan atau interfase di antara dua fase berair. Adanya struktur dwilapis fosfolipid memungkinkan molekul-molekul hidrofobik melaluinya dari sisi ke sisi dengan agak mudah, tapi juga penghalang bagi berlalunya ion-ion seperti natrium, kalium, dan klorida atau Cl sehingga membran plasma dikatakan bersifat permeable, diferensial, atau selektif. Kemudian ada komposisi bahan penyusun membran plasma. Membran plasma tersusun atas molekul-molekul lipid dan protein. Keduanya dapat mengalami glikolisasi menjadi glikolipida dan glikoprotein. Protein membran plasma mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama sebagai senyawa yang melewati membran plasma, menerima sinyal hormonal dan meneruskan sinyal tersebut ke bagian sel sendiri atau ke sel lainnya. Yang kedua, sebagai pangkal pengikat komponen-komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa ekstraseluler. Semua sel eukariotik memiliki molekul karbohidrat pada permukaan luarnya. Senyawa-senyawa tersebut dapat berupa oligosakarida maupun polisakarida yang terikat secara kovalen pada protein membran untuk membentuk glikoprotein atau berupa rantai oligosakarida yang terikat secara kovalen pada lipid membran untuk membentuk glikolipid. Karbohidrat berperan penting dalam proses pengenalan sel dengan sel atau sel dengan substansi antar sel membran plasma. Tersusun atas komponen gabungan lipid protein. Komponen ini bersama-sama terikat non-kovalen. Rasio lipid dan protein membran bervariasi tergantung dari jenis membran, plasmauler, jenis organisme, dan juga jenis selnya. Contoh membran dalam mitokondria dan membran saraf. Membran dalam mitokondria memiliki rasio lipid atau protein yang tinggi dibandingkan dengan membran plasma sel darah merah, dan perbandingannya tinggi terhadap membran yang berbentuk multilapis menutupi sel saraf. Perbedaan ini berkorelasi dengan fungsi dasar membran tersebut. Membran dalam mitokondria mengandung protein pembawa pada rantai transport elektron dan terkait dengan membran yang lain. Membran dalam mitokondria memiliki kandungan lipid yang sangat sedikit. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai membran plasma. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.